Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SciSnote. Pada kesempatan ini saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Sibolga, magnitudo 5,1 terjadi pada tanggal 3 November 2021 pukul 7:50 menit 36 detik. Posisi gempa ada di sini yang berwarna merah ini. Ini di Sibolga ada di situ, sedikit di utara. Ini posisi gempanya. Dan ini Pulau Nias. Ini Simelu, ini Kepulauan Mentawai. Sebelumnya ada rangkaian gempa terjadi di Outer Ice, di luar zona bidang kontak, di luar bidang kontak antara subduksi yang ada di Sumatera. Dan kita lihat parameter gempa ini, kalau berdasarkan dari informasi USGS, magnitudo gempa adalah 5,1, kedalaman 67 km. Kemudian kalau saya mencoba untuk melihat parameter gempa yang dikeluarkan oleh BMKG, ini berdasarkan parameter awal yang dikeluarkan oleh BMKG. Gempa ini memiliki magnitudo 5,4, kedalaman 63 km. Kalau kita lihat dari skala MMI 2 sampai dengan 3 di Kabupaten Nias Selatan, kemudian 2 sampai 3 juga di Nias, kemudian 1 sampai 2 di Gunung Sitoli, 1 sampai 2 di Padang, dan 1 sampai 2 di Pasaman Barat. Tentunya kalau kita lihat MMI yang dalam skala 1 sampai dengan 3 sampai dengan 2 sampai dengan 3 maksud saya. Tentunya gempa ini tidak memberikan dampak yang serius. Mungkin dirasakan getarannya tetapi tidak memberikan dampak kerusakan. Jika kita perhatikan mekanisme fokus, biasanya kalau kita melihat sebuah gempa yang besar, maka kita ingin tahu seperti apa mekanisme fokus yang terjadi atau yang memicu gempa tersebut. Nah, berdasarkan informasi dari BMKG, mekanisme fokus gempa ini adalah strike slip atau sesar mendatar. Ini sebenarnya yang menarik. Kedalamannya mencapai 63 km atau 67 km, tetapi mekanisme sesar mendatar. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang mekanisme fokus dari gempa ini. Nah, kalau kita perhatikan ada kemungkinan pelepasan energi yang terjadi di dekat dengan Sibolga pada hari ini yang kita kenal dengan energi gempa karena ada dorongan aktivitas subduksi di bagian barat Sumatera. Tentunya ada akumulasi energi di sana dan kemudian dilepas dalam bentuk energi gempa. Ini sebuah ilustrasi sederhana yang memperlihatkan tentang lebih kurang posisi gempa yang terjadi di Sibolga. Ini posisi gempa yang terjadi di Sibolga lebih kurang ada di sini. Posisi gempanya. Dan ini adalah posisi gempa di dekat dengan Nias, rangkaian gempa yang terjadi di dekat dengan Nias di luar bidang kontak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bidang kontaknya antara dua lempeng tektonik, dan dia berada di luar bidang kontak dan berada di lempeng samudra. Dan beberapa gempa ini memiliki mekanisme sesar turun, sehingga kita pahami adanya sebuah sistem authorized normal fault yang memicu gempa yang terjadi satu hari ke belakang di dekat dengan Nias. Jika kita perhatikan ini profil dari tatanan tektonik di Pulau Sumatera, ini ada sebuah profil subduksi di sana. Ini batas zona subduksinya yang garis berwarna merah ini. Kemudian di Sumatera sendiri ada kemunduran sesar aktif di sana yang kita kenal dengan Sumatra Fault Zone atau zona sesar Sumatera. Nah, kalau kita lihat di zona subduksi sendiri, dia memiliki kecepatan sekitar 60 mm per tahun pola pergerakannya. Dan kecepatan ini mengakibatkan kecepatan atau pergerakan yang terjadi di bagian barat Sumatera, tentu mengakibatkan kegempaan, salah satu implikasi tektoniknya. Nah, ini kita lihat profil kegempaan yang terjadi di Sumatera, baik di zona subduksi maupun di zona sesar aktif di darat Sumatera, yang kita kenal dengan zona sesar Sumatera. Beberapa gempa signifikan pernah terjadi di Sumatera, salah satunya adalah gempa yang terjadi di Aceh tahun 2004, kemudian di Nias tahun 2005,
Berikutnya ada di Bengkulu tahun 2000, dan juga di Bengkulu tahun 2007 yang mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.